Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka di lokasi kita bekerja, di perusahaan kita, proyek kita perlu adanya P3K. Apa itu P3K? Kita bahas. Peraturan perundangan yang terkait dengan K3, terutama yang berkaitan dengan P3K, pertama kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 dan Pasal 9 Ayat 3. Kemudian Permenaker Trans dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969, Pasal 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3, syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pada pasal 9 ayat 3, kewajiban membina tenaga kerja dalam memberikan P3K. Permenaker Trans nomor per 3/Men/1982 dalam pasal 2 menjelaskan tugas pokok P3K. Di sana terdapat pelaksanaan P3K, pendidikan petugas P3K. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969, Pasal 19, setiap badan, lembaga, atau dinas pemberi jasa atau sebagian yang tunduk kepada konvensi ini dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya diwajibkan menyediakan apotik atau pos P3K sendiri atau memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama dengan badan lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagiannya. Mempunyai satu atau lebih lemari, kotak, atau perlengkapan P3K. Sesuai dengan Permenaker Trans nomor Peraturan 15/Men/8/2008 tentang P3K di tempat kerja, Pasal 2, kewajiban bagi pengurus atau pengusaha. Pertama, pengusaha wajib untuk menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di dalam tempat kerja. Yang kedua, pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Pasal 3, petugas P3K di tempat kerja pertama harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi ketenagakerjaan. Yang kedua, syarat-syarat pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja. 1. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerjanya, dengan dibuktikan memiliki sertifikat pelatihan P3K di tempat kerja. Kemudian pemberian lisensi dan buku kegiatan P3K, sebagaimana dimaksud di ayat sebelumnya, tidak dikenakan biaya. Pada pasal 4, petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja, buruh, dan atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Pada pasal 5, petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja dengan rasio sebagai berikut. Klasifikasi tempat kerja dengan tempat kerja yang berbahaya potensinya rendah, jumlah pekerjanya antara 25 sampai 150 orang, jumlah petugas P3-nya cukup 1 orang. Untuk yang pekerjanya lebih di atas 150 orang, 1 orang untuk 150 orang atau kurang. Kemudian, pada tempat dengan potensi bahaya tinggi, sampai dengan 100 orang adalah 1 orang. Lebih dari 100 orang pekerja, maka 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang. Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada pertama, tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di setiap gedung bertingkat sesuai dengan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai dengan jumlah pekerja
atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Fasilitas apa dalam bentuk P3K yang perlu disediakan oleh perusahaan? Pertama adalah ruang P3K. Yang kedua, kotak P3K dan isinya. Yang ketiga, alat evakuasi dan alat transportasi. Kemudian, fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. APD atau alat pelindung diri khusus, peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Peralatan khusus adalah alat untuk pembasahan tubuh cepat, shower misalnya, dan pembilasan untuk pencucian mata. Pengusaha juga wajib menyediakan ruang P3K sebagaimana dimaksud seperti tadi, yang memperkerjakan pekerja atau buruh 100 orang atau lebih, atau mempekerjakan pekerja atau buruh kurang dari 100 orang, tetapi dengan potensi bahaya yang tinggi. Diperlukan tanda yang jelas dengan papan nama yang jelas agar mudah dilihat bahwa itu adalah lokasi untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Rekomendasi minimum isi kotak P3K antara lain isinya adalah kasa steril terbungkus, perban dengan lebar 5 cm, perban lebar 10 cm, plester, kapas, can segitiga, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai dengan pasangannya, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik bersih, air minum, Aquades, povidone lodin, alkohol 70%, buku panduan P3K di tempat kerja, buku catatan, dan daftar isi kotak. Kotak P3K peletakannya di dalam tempat kerja. Apabila tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih, masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Apabila tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Satu kotak B setara dengan 2 kotak A, satu kotak C setara dengan 2 kotak B. Demikian bahasan tentang P3K. Sebenarnya ini juga baik jika kita mengaplikasikannya di dalam rumah kita, di dalam kendaraan kita, di dalam aktivitas sehari-hari. Paling tidak kita menyediakan. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi kita bisa menolong jika ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.